Novel Evolusi Dewa Part 2, edisi 11 hingga 20. Bersama suara serak, cerita dihadirkan. Seharusnya bukan dia. Menatap sosok Lin Haotian dengan tenang, Zhao Linger menggelengkan kepalanya diam-diam, menyangkal pikirannya sebelumnya. Karena dia mengetahui detail dan latar belakang Lin Haotian lebih dari orang lain. Meskipun ia berasal dari keluarga Lin, keluarga seni bela diri kuno, ia terlahir buta dan tidak dapat berlatih seni bela diri sejak kecil. Dia hampir tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan seperti orang yang tidak berguna. Dalam situasi seperti ini, bagaimana seseorang bisa tiba-tiba mengeluarkan sihir? Itu benar-benar mustahil. Aneh, apakah itu hanya ilusiku tadi? Zhao Linger sedikit mengernyit, wajahnya berubah. Ini adalah satu-satunya alasan yang tampaknya paling tepat. Bagaimanapun, ada contoh halusinasi atau kesalahan pendengaran selama meditasi. Saat pikirannya berubah, Zhao Linger melihat sekelilingnya dan ketika tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia kembali ke asrama, menutup pintu dan pergi tidur. Hampir saja, aku hampir tertangkap. Lin Haotian diam-diam menghela napas lega. Untungnya, dia telah meminta Kung Fu Xiaoying untuk berjaga terlebih dahulu. Kalau tidak, jika Zhao Linger mengetahuinya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Selain itu, dia tidak terburu-buru untuk memperlihatkan kemampuannya sampai dia menjadi benar-benar kuat. Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi diri kita sendiri dengan lebih baik. Karena apa yang terjadi tadi, Lin Haotian tidak punya niat untuk melanjutkan meditasinya. Dengan cara ini, Lin Haotian berbaring di lantai dan perlahan tertidur. Dengan pengawalan Kung Fu Fly dan Wolf Spider, dia menghabiskan malam paling nyaman sejak dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Dan di tengah malam, lobi di halaman depan rumah Zhao masih terang benderang. Di kursi utama, seorang pria parubaya dengan sikap berwibawa sedang duduk dengan hikmat. Dia adalah kepala keluarga Zhao, Zhao Gaoli. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berambut abu-abu. Meskipun wajahnya penuh kerutan, matanya cerah. Saya mendengar bahwa di kafetaria malam ini, pengurus ketiga Qinci berselisih dengan Lin Haotian dan urat kakinya dipotong. Zhao Gaoli mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi? Saya tidak ada di sana pada saat itu, dan saya hanya mendengarnya dari kabar angin. Orang tua berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, menurut apa yang dilihat tuan muda di rumah besar itu, sepertinya Qinci terluka oleh seekor lalat. Terbang. Mendengar ini, Zhao Gaoli sedikit tertegun dan menatap lelaki tua berambut abu-abu itu dengan heran. Qinci, yang mampu melukai prajurit tingkat pertama dalam sekejap, setidaknya sama kuatnya dengan prajurit tingkat kedua. Namun jika itu adalah hewan, maka hewan biasa saja sulit melakukannya, apalagi lalat. Dalam kasus ini, kemungkinan terbesar adalah World of Warcraft. Sebab, dibandingkan dengan binatang buas biasa, mereka jauh lebih kuat dan memiliki daya mematikan yang besar. Namun di antara semua jenis monster, lalat yang dapat menyerang belum pernah ada sebelumnya. Ada yang aneh dalam masalah ini. Tatapan mata Zhao Gaoli sedikit tajam, lalu dia memberi perintah, Zhao Rong, selama ini perhatikanlah Lin Haotian dengan lebih saksama. Oke, lelaki tua berambut abu-abu itu mengangguk dengan hormat, lalu bertanya dengan bingung, Lin Haotian hanyalah seorang pria buta. Mungkinkah kepala keluarga mencurigainya? Berbicara tentang Lin Haotian, sedikit ketenangan terpancar di mata Zhao Gaoli. Bukannya tidak ada kemungkinan. Zhao Gaoli tampak acuh tak acuh dan berkata dengan suara rendah, lakukan saja apa yang aku katakan. Ya, setelah itu, lelaki tua berambut abu-abu itu perlahan berjalan keluar pintu dan tiba-tiba menghilang di balik malam. Keesokan paginya, ketika Lin Haotian terbangun, dia mendapati Zhao Linger masih duduk di tempat tidur dan bermeditasi. Tampaknya bakat tidak hanya penting, tetapi ketekunan juga diperlukan. Lin Haotian mendesah dalam hati, lalu bergegas mandi dan langsung menuju kafetaria bersama Kung Fu Fly dan Wolf Spider. Tak peduli sebesar apapun masalahnya, yang terpenting adalah mengisi perut terlebih dahulu. Di kafetaria, setelah apa yang terjadi kemarin, para koki memandang Lin Haotian dengan ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat dewa wabah. Terutama si koki gendut, yang bahkan tidak berani melaporkan cederanya, dan hanya mengatakan kepada orang lain bahwa dia tidak sengaja memotong jarinya saat memotong sayuran. Lagi pula, alasannya terlalu sensitif.
Mungkinkah dia hendak memukul saudara iparnya, tetapi tiba-tiba kehilangan 3 jarinya karena suatu alasan. Saya takut saya bahkan mungkin kehilangan pekerjaan saat itu dan hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas nasib buruk saya. Hidangan hari ini terasa agak lusuh. Lin Haotian pura-pura mengendus dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, sebagian besar hidangan di piring tersebut adalah roti kukus dan daging cincang sebagai lauk. Hati para koki sedikit bergetar, dan mereka buru-buru mengeluarkan bahan-bahan berkualitas tinggi yang hanya bisa dinikmati oleh anggota senior keluarga Zhao dan memberikannya kepada Lin Haotian sebagai sarapan. Lin Haotian mengangguk puas, dan di bawah tatapan heran banyak anggota keluarga Zhao, dia mengambil sepiring makanan, mencari tempat duduk, dan mulai menikmati makanannya. Setelah makan dan minum, Lin Haotian berubah pikiran dan berjalan menuju kantor keuangan di halaman utara. Di rumah Zhao, setiap anggota akan menerima gaji yang sesuai dengan tingkat status mereka. Sebagai menantu tertua keluarga Zhao, dia bisa mendapatkan sekitar 5.000 tael setiap bulan. Setelah menikah dengan keluarga istrinya selama setengah tahun, ia tidak pernah menerima gaji bulanan karena ia menjalani gaya hidup sederhana dan puas hanya dengan makan dan minum saja. Tapi sekarang sudah berbeda. Evolusi sistem seringkali membutuhkan biaya lebih dari 10.000 tael, dan uang sangat langka. Setengah tahun adalah 6 bulan, yang setara dengan 30.000 tael. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Ruang keuangan merupakan area terpenting di keluarga Zhao, jadi sudah sewajarnya dijaga ketat. Orang yang bertanggung jawab juga memegang posisi krusial di rumah besar itu. Manajer itu tidak lain adalah kepala pelayan Zhao Mansion, Zhao Rong. Dibandingkan dengan pelayan kedua Ma Tianyun dan pelayan ketiga Qin Chi, identitas dan statusnya di rumah Zhao jelas jauh lebih tinggi. Karena Zhao Rong bukan keturunan asing, melainkan warga asli keluarga Zhao. Konon katanya dia terlahir di luar nikah, namun mampu naik pangkat hingga menjadi kepala pelayan. Orang dapat membayangkan betapa hebatnya metodenya. Lin Haotian hanya meremehkan hal ini. Tidak peduli seberapa berkuasanya dia tidak dapat menahan uang yang seharusnya menjadi haknya. Ketika dia tiba di halaman utara, Lin Haotian menemukan bahwa ada banyak preman keluarga Zhao yang ditempatkan di setiap koridor di sini. Masing-masing dari mereka kuat dan memiliki aura yang tenang, dan mereka semua adalah prajurit dengan kekuatan level 2. Departemen keuangan adalah area terlarang. Orang luar tidak diperbolehkan berkeliaran di sini. Sebuah suara kasar terdengar, dan seorang pria berjanggut di depan melangkah mendekat. Melihat bahwa itu adalah Lin Haotian, dia awalnya tertegun, lalu dia mensibir dan berkata, "Jadi itu kamu. Sepertinya kamu benar-benar berkeliaran tanpa tujuan." Para penjahat keluarga Zhao di sekitar mereka juga tertawa tanpa malu-malu. Lin Haotian adalah seorang pria buta, dan cara dia berkeliaran sangat sesuai dengan kata berkeliaran tanpa tujuan. "Saya di sini untuk mengambil uang dari kantor keuangan. Silakan minggir." Lin Haotian mengatakannya dengan sangat sopan. "Anda ingin menarik uang juga?" Mendengar hal itu, lelaki berjanggut itu tertawa dan berkata, "Jika aku memberimu uang emas, kamu mungkin tidak tahu berapa nilainya, haha." Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, "Benarkah? Kalau begitu kita bisa bertaruh." "Taruhan apa?" Pria berjanggut itu menahan tawanya dan bertanya dengan nada bercanda. "Kamu keluarkan apa saja, dan selama aku bisa menebaknya, kamu kalah." Lin Haotian berkata dengan tenang, "Mengenai uang judai, jika tebakanku salah, gajiku selama setengah tahun di Zhao Mansion, 30.000 tael, semuanya akan menjadi milikmu. Jika kamu kalah, 10.000 tael saja sudah cukup, bagaimana?" 10.000 tael. Mendengar angka ini, mata pria berjanggut itu berbinar dan dia jelas tergoda. Namun gajinya per bulan hanya 3.000 tael. Jika dia kalah, itu sama saja dengan bekerja beberapa bulan dengan sia-sia, yang merupakan risiko besar. "Pak Tuali, kalau kamu tidak berani bertaruh, biar aku saja yang bertaruh." "Ya," seperti orang buta yang menebak sesuatu. "Aku belum pernah melihat orang yang bisa menebaknya dengan benar." Haha. Melihat lelaki berjanggut itu ragu-ragu, para penjahat keluarga Zhao yang ada di dekatnya mulai membuat keributan. "Omong kosong, tidak ada yang aku takutkan." Pria berjanggut itu menjadi marah dan menatap Lin Haotian, "Baiklah, aku bertaruh denganmu." Kemudian dia mengganti pokok bahasan, "Namun, aturannya adalah kamu tidak bisa mempelajarinya terlalu lama, paling lama 10 detik.
Tidak masalah. Wajah Lin Haotian tenang, dan dia tidak keberatan sama sekali atas aturan yang keras ini. Melihat ekspresi percaya diri Lin Haotian, pria berjanggut itu tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Mengapa saya merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkap orang ini? Dia mengernyitkan dahinya sedikit, seakan-akan merasa ada sesuatu yang salah. Namun kata-kata telah terucap. Jika aku menyesalinya sekarang, aku akan menjadi bahan tertawaan. Terlebih lagi, pihak lainnya hanyalah orang buta. Kamu hanya orang buta. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu tebak. Lelaki berjanggut itu mendengus jijik dalam hatinya dan mulai berpikir. Tunggu sebentar. Lalu suatu ide terlintas di benaknya, dan setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari cepat menuju dapur. Tanpa ia sadari ada seekor lalat yang mengikutinya dan terbang menjauh dengan tenang. Sekitar beberapa menit kemudian, pria berjanggut itu kembali dengan percaya diri dengan sesuatu yang berbentuk seperti telur. Pada saat yang sama, Kung Fu Fly juga terbang kembali dan mendarat di bahu Lin Haotian. Besar, melihat telur di tangan lawan, semua penjahat keluarga Zhao yang hadir mengacungkan jempol. Telur ini bentuknya terlihat sangat mirip, tetapi sebenarnya adalah telur buaya. Hanya saja ukurannya relatif kecil, dan jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda mungkin mengira itu adalah telur atau telur bebek. Dalam situasi ini, mudah bagi penyandang tunanetra yang tidak dapat melihat untuk menebak dengan salah. Yang lebih penting lagi, terdapat lingkaran retakan pada permukaan kulit telur, seolah-olah telah dibuka dan direkatkan kembali, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kita bisa mulai sekarang. Pria berjanggut itu menyerahkan telur buaya kepada Lin Haotian sambil tersenyum jenaka di wajahnya. Lin Haotian berpura-pura menimbangnya 2 kali di tangannya, dan kemudian mulai membelainya dengan hati-hati. Melihat Lin Haotian yang sedang belajar dengan saksama, pria berjanggut itu merasa sedikit gugup dan buru-buru berhenti, waktunya habis. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyambar telur itu dari tangan Lin Haotian, takut kalau Lin Haotian benar-benar akan menemukan sesuatu. Setelah Lin Haotian merenung sejenak, dia perlahan berkata, jika tebakanku benar, itu pasti telur buaya. Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan heran. Orang buta ini, benar-benar menebaknya. Mereka semua tercengang dan mendapati situasi ini tidak dapat dipercaya. Apakah orang ini benar-benar buta atau dia hanya berpura-pura buta? Namun, pria berjanggut itu kemudian mulai tertawa. Haha, bahkan jika kamu menebak itu telur buaya, kamu hanya setengah benar. Faktanya, ini. Hentikan, aku belum selesai. Tepat saat pria berjanggut itu hendak memberitahukan hasilnya, Lin Haotian tiba-tiba menyela. Apa yang ingin kamu katakan? Pria berjanggut itu mengerutkan kening, karena mendapat firasat buruk. Telur buaya ini berat. Ada retakan di kulit telurnya, jadi tidak ada cairan telur di dalamnya, tapi air. Saat kata-kata itu terucap, Lin Haotian tiba-tiba menyapu dengan telapak tangannya dan langsung menjatuhkan telur itu dari tangan pria berjanggut itu. Dengan suara pop, kulit telur itu pecah dan air bening pun menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, para penjahat keluarga Zhao tercengang. Bahkan mereka tidak dapat mengetahui tipuan telur buaya. Tanpa diduga, Lin Haotian mengetahuinya hanya dengan menyentuhnya beberapa kali. Ini sungguh keterlaluan. Pria berjanggut itu tampak tertegun, menatap Lin Haotian dengan heran, matanya penuh ketidakpercayaan. Mustahil. Wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu berlari hanya untuk mengintip, bocah nakal? Namun tak lama kemudian, dia merasa ada yang salah dengan perkataannya. Karena Lin Haotian seorang tunanetra, bagaimana dia bisa mengintip? Li Tua, kau ditakdirkan gagal kali ini. Seorang lelaki botak tertawa kegirangan, meskipun rasanya tidak dapat dipercaya, kita semua dapat bersaksi bahwa dia telah berdiri di sini dan tidak pergi. Saya menerima taruhan dan menerima kekalahan. 10.000 tael. Lin Haotian berkata dengan tenang. Jangan mengaku kalah. Taruhan ini tidak dihitung. Pria berjanggut itu sangat marah, dan tatapannya yang ganas menunjukkan bahwa ia ingin menjatuhkan Lin Haotian. Lin Haotian sama sekali tidak tergerak oleh ini. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak punya uang untuk hilang, lupakan saja. Cek-cek, ternyata si tua Li tidak sanggup kalah. Tidak heran, dia pergi ke Yichunyuan untuk mencari bunga kecil itu setiap malam, bagaimana dia bisa punya uang untuk ditabung?
Para penjahat keluarga Zhao di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Kehidupan membosankan menjaga rumah Zhao pada waktu-waktu biasa memberi mereka sesuatu untuk menghibur diri mereka saat ini, dan mereka semua mulai tertawa. Perkataan mereka tentu saja menggugah harga diri pria berjanggut itu. Wajahnya langsung pucat dan dia melotot marah ke arah Lin Haotian. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku bahkan tidak peduli dengan 10.000 tael. Pria berjanggut itu mendengus marah dan segera mengeluarkan selembar uang emas dari saku pinggangnya. Jumlahnya tepat 10.000 tael. Tetapi bahkan jika aku tidak memberikannya kepadamu, apa yang dapat kamu lakukan kepadaku? Pria berjanggut itu menyeringai, menatap Lin Haotian seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus, dan berkata dengan nada bercanda, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan dapatkan itu. Mulut Lin Haotian melengkung membentuk senyum, karena kamu punya uang, semuanya akan jauh lebih mudah. Suara mendesing. Begitu dia selesai bicara, Kung Fu Fly di bahunya tiba-tiba terbang keluar, mengayunkan cakar sabitnya dan menyapu ke arah telapak tangan pria berjanggut itu. Kekuatan cakar ini sangatlah kuat. Jika ia menggaruk tanganmu, seluruh telapak tangannya akan terpotong. Namun, sebagai petarung tingkat kedua, pria berjanggut itu memiliki penglihatan yang tajam dan segera menyadari serangan Kung Fu Fly. Dengan perasaan ngeri di hatinya, dia menghentakkan kakinya keras ke tanah dan cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, dia menghunus pedang panjang dengan tangan kanannya dan menebaskannya dengan keras ke arah Kung Fu Xiaoying. Namun, Kung Fu Fly sangat cepat, dan ditambah dengan target yang kecil, ia mengubah lintasan terbangnya dan dengan mudah menghindari pedang. Seketika itu juga, dengan suara mendengung lagi, ia terus menyerbu ke arah lelaki berjanggut itu dengan momentum yang dahsyat. Monster macam apa ini? Melihat lalat itu begitu ganas, lelaki berjanggut itu menjadi takut hingga berulang kali ia melangkah mundur. Dia mengayunkan pedang di tangannya dengan liar, cahaya pedang berkelap-kelip, menghalangi lalat kungfu yang mencoba menyerangnya dari jarak dekat. Melihat kejadian ini, para penjahat keluarga Zhao semuanya tercengang. Biasanya, mudah bagi pria berjanggut untuk membunuh seekor lalat kecil. Namun saat ini lalat ini terlihat agak aneh. Mungkinkah lalat ini yang memotong urat kepala pelayan ketiga di kafetaria kemarin? Memikirkan hal ini, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Suara mendesing. Pada saat ini, di bawah perintah Lin Haotian, laba-laba serigala merangkak keluar dari saku dan langsung menyemprotkan beberapa sutra laba-laba. Pada saat ini, perhatian pria berjanggut itu sepenuhnya terfokus pada serangan ganas Kung Fu Fly, dan dia sama sekali tidak menyadari serangan laba-laba serigala. Kulit lehernya langsung tertusuk oleh sutra laba-laba, dan racun pun langsung menyebar ke seluruh badannya. Ah! Lelaki berjanggut itu tiba-tiba menjerit, terhuyung beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah dengan mulut berbusa. Ini hanya pelajaran untukmu. Ingatlah untuk menerima kekalahan di masa mendatang. Lin Haotian berjalan mendekat, mengeluarkan uang emas 10.000 tael, dan berkata dengan ringan. Mungkinkah itu, laba-laba beracun yang muncul di pemandian tadi malam? Pada saat ini, sekitar selusin penjahat keluarga Zhao juga menyadari kehadiran laba-laba serigala. Ternyata kedua monster ini adalah hewan peliharaannya. Dia seorang penjinak. Tiba-tiba, mereka semua mengerti dan menatap Lin Haotian dengan ngeri. Tak heran jika kepala pelayan kedua dan ketiga jatuh ke tangannya. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Lin Haotian tetap tenang dan berjalan lurus menuju kantor keuangan. Dari pertarungan tadi, Kung Fu Xiaoying hampir setara dengan pria berjanggut itu. Tampaknya kekuatan tempur 1000 hanya pada level prajurit level 2. Maka kekuatan tempur Wolf Spider saat ini adalah 500 yang berarti ia hanya memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat pertama. Sistem, saya ingin mengembangkan hewan peliharaan saya. Lin Haotian berkata dalam hati. Tuan rumah, hewan peliharaan mana yang ingin Anda kembangkan? Seketika, perintah sistem berbunyi. Kung Fu lalat kecil. Saat kata-kata itu terucap, panel tirai cahaya tiba-tiba muncul di benak Lin Haotian. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia dengan ringan mengetuk font peningkatan utama. Ding, penguatan berhasil. Selamat kepada Kung Fu Xiaoying dengan nama sandi 001, kekuatan tempurnya telah meningkat. Saat suara itu terdengar, uang emas sebanyak 12.000 tael di tangan Lin Haotian langsung lenyap. Segera setelah itu, semua informasi tentang Kung Fu Fly muncul dalam pikirannya.
Kung Fu Fly. Nama kode, 001. Pemilik, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 2000. Umur, 499 hari. Keterampilan bawaan, Blood Blades Kite. Tingkat kemajuan, C level dasar plus. Peningkatan seluruh badan, dasar, menengah, lanjutan, tingkat raja. Peningkatan kemajuan, D, C, B, A, S, SS, SSS. Setelah membaca informasi tersebut, Lin Haotian mengangguk puas. Kekuatan tempur mencakup kecepatan, kekuatan, dan pertahanan. Dengan kekuatan tempur Kung Fu Xiaoying yang 2 kali lipat saat ini, Lin Haotian benar-benar yakin bahwa jika dia bertarung dengan pria berjanggut itu lagi, dia pasti akan hancur. Seekor lalat kecil ternyata punya kekuatan tempur seperti itu. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat hal seperti ini. Saat Lin Haotian pergi, seorang pria tua berambut abu-abu berjalan perlahan keluar dari balik pilar di ujung koridor. Kepala keluarga benar, anak dari keluarga Lin ini memang luar biasa. Orang tua berambut abu-abu itu menatap punggung Lin Haotian yang berangsur-angsur surut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara serak. Terkejut dalam hatinya, dia melangkah maju dan berjalan ke arah Lin Haotian. Kepala pelayan, melihat lelaki tua berambut abu-abu itu tiba-tiba muncul, para penjahat keluarga Zhao yang hadir sedikit terkejut dan langsung berteriak kagum. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah kepala keuangan keluarga Zhao, Zhao Rong. Ruang keuangan terletak di area inti halaman utara. Seluruh rumah mencakup area yang sangat luas, dan dinding di keempat sisinya terbuat dari logam, jadi tingkat pertahanannya sangat ketat. Bagaimanapun juga, ruang keuangan adalah perbendaharaan keluarga Zhao, dan sebagian besar emas, perak, dan harta karun disimpan di dalamnya. Jika dicuri, akan menyebabkan kerusakan besar pada kelangsungan hidup keluarga. Ketika Anda masuk ke dalam rumah, Anda akan melihat deretan rak buku, yang di atasnya diletakkan buku-buku rekening semua aset keluarga Zhao. Adapun brankas yang sebenarnya, kemungkinan besar berada di ruang bawah tanah. Seorang pria kurus sedang duduk di meja resepsionis. Ketika dia menyadari seseorang datang, dia langsung mendongak. Oh, apa kabar hari ini? Kakak ipar tertua keluarga Zhao benar-benar datang ke kantor keuangan. Melihat orang yang datang adalah Lin Haotian, pria kurus itu sedikit tertegun dan berbicara dengan nada aneh. Dalam pandangan Kung Fu Xiaoying, pria kurus itu memiliki wajah lancip dan tampak sangat cerdik. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lin Haotian berada di kantor keuangan, dia memiliki kesan suara ini dari waktu sebelumnya di kafetaria. Orang ini bernama Sensi, salah satu dari 5 asisten kepala pelayan Zhao Rong, dan bertanggung jawab utama atas pendaftaran akuntansi Departemen Keuangan. Apakah kamu mengambil jalan yang salah? Sensi menatap Lin Haotian dengan jijik dan bertanya. Saya di sini untuk mengambil uang. Lin Haotian berkata dengan tenang, jika dihitung hari, sudah 6 bulan saya belum menerima gaji bulanan, totalnya 30.000 tael. Mendengar ini, Sensi tertegun, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Mengapa engkau, orang buta, perlu menarik uang? Bukankah cukup dengan makan dan minum? Sensi menyilangkan kakinya, tampak sombong. Meskipun statusnya dalam keluarga Zhao tidak tinggi, dia merasa lebih unggul daripada Lin Haotian, menantu yang buta dan tidak berguna. Itu bukan urusanmu, selesaikan saja tagihannya. Lin Haotian tampak tenang dan tidak marah sama sekali. Sudah lama sekali, akunnya sudah tidak bisa ditemukan lagi, dan kita baru bisa mulai bulan ini. Sensi melambaikan tangannya dan mengusirnya dengan sikap yang sangat buruk, tapi waktu untuk menagih gaji bulanan belum tiba. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, cepatlah pergi dan jangan jadi pengganggu di sini. Lin Haotian tersenyum dingin, aku rasa tidak. Departemen Keuangan adalah sistem terpenting dalam keluarga. Bahkan catatan keuangan puluhan tahun lalu akan tetap disimpan, apalagi 6 bulan yang singkat ini. Pada titik ini, Lin Haotian mengubah topik pembicaraan, jika saya tidak salah, Anda ingin menggelapkan gaji bulanan saya. Atau mungkin Anda sudah mengantonginya. Mendengar ini, raut wajah Sensi sedikit berubah, dia tampak sedikit bersalah dan berteriak dengan marah, dasar orang buta, kalau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Lin Haotian mensibir, kau tahu sendiri kan kalau aku bicara omong kosong atau tidak. Kutu kupret, kau cari kemah Teihan. Sensi tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Lin Haotian dengan marah.
Meski dia bukan seorang pejuang, dia tetap memiliki kepercayaan diri yang besar dalam berhadapan dengan orang buta. Kali ini, Lin Haotian tidak memberikan perintah apapun kepada Kung Fu Fly dan Wolf Spider. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan cepat menggambar rune api. Berdengung. Dalam sekejap, energi spiritual surga dan bumi dalam rumah itu melonjak bersamaan bagaikan air pasang. Awal, saat teriakan pelan terdengar, totem rune di antara jari-jari Lin Haotian tiba-tiba menyala dan langsung berubah menjadi bola api. Penyihir, penyihir. Melihat ini, Shen Si tiba-tiba terkejut dan berdiri di sana dengan linglung. Dalam dunia seni bela diri, status seorang penyihir lebih tinggi daripada seorang prajurit. Dengan keterampilan sederhana yang ditunjukkan Lin Haotian, dia sudah memenuhi syarat untuk disertifikasi oleh Guild Penyihir. Setelah menerima medali, ia bisa menjadi penyihir dengan status. Saat itu, tidak peduli keluarga mana yang Anda kunjungi di kota Tianwu, Anda akan dihormati. Apakah kamu baru saja ingin bertarung? Mulut Lin Haotian melengkung ke atas, dan dia berkata dengan ringan, "Saya siap, ayo." Mendengar ini, Shen Si tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan buru-buru berkata dengan gemetar, "Bibi, Paman, Anda salah paham, saya baru saja melihat ada lalat di bahu Anda, dan saya ingin datang untuk mengusirnya." Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan nada bercanda, "Menabrak lalat. Menurutku, lalat itu mungkin sudah mati sebelum kamu melakukannya." Saat kata-kata itu terucap, lalat kungfu mengepakkan sayapnya, lalu tiba-tiba menukik keluar bagai kilat, dan cakar sabitnya memancarkan cahaya dingin yang tajam. Desir. Detik berikutnya, meja kayu di sebelah Shen Si pecah menjadi dua bagian. Saya melihat bahwa tepi meja yang patah itu halus dan rata, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Ini, melihat pemandangan yang tiba-tiba itu, Shen Si tertegun dengan kengerian di wajahnya. Seekor lalat kecil ternyata memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Apakah saya sedang bermimpi? Shen Si tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya, merasa sedikit tidak percaya. Pada saat ini, Zhao Rong sudah muncul di pintu ruang keuangan. Tidak diragukan lagi dia melihat adegan di mana Kung Fu Xiaoying menunjukkan kekuatannya tadi. Kecepatannya jauh lebih cepat, dan kekuatannya juga lebih besar. Tatapan mata Zhao Rong sedikit tenggelam, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya yang dalam. Karena sebelumnya dia telah melihat pertarungan antara Kung Fu Fly dan pria berjanggut itu. Kecepatan dan kekuatan barusan hanya sebanding dengan level prajurit tingkat kedua. Namun, sekarang, kemampuannya telah meningkat hingga sebanding dengan prajurit tingkat ketiga. Zhao Rong cukup terkejut dengan kecepatan peningkatannya. Lin Haotian sebenarnya telah menyadari kedatangan Zhao Rong. Meskipun dia agak sensitif dalam memperlihatkan kekuatannya sendiri, dia tidak peduli. Ini adalah kesempatan bagus untuk menerima gaji bulanan yang seharusnya saya terima. Butler, karena kamu sudah di sini, mari kita bicarakan tentang akun. Lin Haotian berkata dengan tenang, tidak rendah hati maupun sombong. Zhao Rong sedikit terkejut. Persepsi anak ini cukup kuat. Bagaimana Anda menemukan saya? Zhao Rong tertawa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Langkah kaki. Lin Haotian berkata dengan tenang, meskipun aku tidak bisa melihatnya, ada sedikit perbedaan pada langkah kaki setiap orang. Pernyataan ini masuk akal dan tidak membuat Zhao Rong meragukannya. Pendengaranmu bagus. Memang bagus kalau kita mengingat orang lewat jejak langkahnya. Zhao Rong berseru, lalu masuk sambil tersenyum. Kepala pelayan. Melihat Zhao Rong masuk, Shen Si akhirnya sadar dan membungkuk hormat. Zhao Rong mengabaikannya dan terus menatap Lin Haotian dan lalat kungfu yang tergeletak di bahunya. Adapun laba-laba serigala, ia bersembunyi di kantong dan sulit diamati. Namun, setelah melihat apa yang terjadi pada Qin Chi, pengurus kedua, dan yang lainnya di pemandian tadi malam, serta insiden keracunan yang baru saja dialami pria berjanggut itu, Zhao Rong sudah sangat menyadari kemampuan mengerikan dari laba-laba serigala. Orang ini bilang sudah terlalu lama. Saya tidak dapat menemukan rekening gaji setengah tahun yang belum saya terima di rumah Zhao. Lin Haotian menoleh ke Zhao Rong dan bertanya, menurutmu bagaimana kita harus mengatasinya? Zhao Rong bertanggung jawab atas kekuatan keuangan keluarga Zhao. Rasanya lebih bermanfaat untuk berbicara langsung kepadanya. Tidak dapat menemukan akunnya. Wajah Zhao Rong tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia menatap Shen Si, mengerutkan kening dan bertanya,
setiap entry masuk dan keluar dari akun Departemen Keuangan dicatat. Bagaimana mungkin kamu tidak menemukannya? Ini, aku. Menghadapi pertanyaan kepala pelayan, hati Sensi sedikit bergetar, dan dia tergagap, tidak dapat berbicara. Keluarkan buku rekening anggota keluargamu segera. Aku ingin melihatnya sendiri. Zhao Rong jelas telah menebak sesuatu dan berteriak dengan suara yang dalam. Dengan prestise yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun, Sensi tidak berani mengabaikan perintah Zhao Rong saat ini, dan buru-buru mengeluarkan buku akuntansi tebal dari rak buku. Saat memeriksanya, Zhao Rong dengan cepat menemukan akun Lin Haotian selama 6 bulan terakhir. Informasi yang dicatat di atas sebenarnya dikumpulkan setiap bulan. Berdengung, lalat kungfu terbang berputar-putar dan juga menyampaikan informasi pada buku rekening ke pikiran Lin Haotian. Xiaoxi, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini. Wajah Zhao Rong langsung berubah muram. Dia menatap Sensi dan memarahi dengan kasar, apa yang terjadi? Apakah perlu penjelasan? Tentu saja dia menelan uang saya secara diam-diam. Lin Haotian berkata ringan, lalu menarik kursi dan duduk, siap melihat bagaimana Zhao Rong akan menyelesaikannya. Aku, melihat penggelapannya terbongkar, wajah Sensi berubah panik dan tangannya tidak bisa menahan gemetar. Kalau dulu, dia mungkin tidak mau mengakuinya, bahkan memfitnah Lin Haotian dengan mengatakan kalau dia sudah menerima uang dan datang hanya untuk menipu uang. Namun, sekarang, Lin Haotian bukan hanya seorang pesulap, tetapi juga mengalami keterkejutan akibat Kung Fu Xiaoying tadi, jadi bagaimana mungkin dia berani berbicara omong kosong. Butler, aku seharusnya tidak terlalu terobsesi dengan uang. Sensi berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan wajah sedih, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Setelah memastikan kebenarannya, Zhao Rong menjadi marah dan berteriak, kembalikan 30.000 tael itu segera, atau aku akan memotong tanganmu. Mendengar ini, Sensi begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin dan segera mengeluarkan 3 lembar uang emas dari sakunya. Dia sangat jelas tentang metode Zhao Rong dan selalu dengan jelas membedakan antara hadiah dan hukuman. Jika dia gagal membayar kembali 30.000 tael yang digelapkannya dari Lin Haotian, akhir hidupnya pasti menyedihkan. Apakah kamu tidak pernah menginjakan kaki di rumah Zhao lagi? Keluar. Zhao Rong berkata dengan dingin. Ya. Sensiru merasa seolah-olah dia telah diampuni, dan segera berlari keluar dari kantor keuangan dengan tergesa-gesa. Setelah membersihkan kekacauan itu, Zhao Rong mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian yang telah menonton pertunjukan di sebelahnya. Tolong jangan sebarkan apa yang terjadi hari ini. Aku bisa menggandakan gajimu selama setengah tahun sebagai kompensasi. Zhao Rong memaksakan senyum di wajahnya. Selama bertahun-tahun, di bawah manajemennya, rekening Departemen Keuangan selalu teratur dengan baik dan tidak ada kesalahan yang pernah terjadi. Namun, jika berita penggelapan Sensi tersebar, niscaya akan meninggalkan cacat besar dalam kariernya yang nyaris sempurna. Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya. Orang tua ini tampaknya sangat menghargai reputasinya. Kesempatan bagus seperti ini tidak boleh dilewatkan. Lin Haotian berubah pikiran dan tertawa, oke, tapi saya ingin 10 kali. Apa? Ketika Lin Haotian membuka mulutnya, dia meminta 10 kali lipat jumlahnya. Zhao Rong hampir melompat. Tahukah Anda, 10 kali gaji setengah tahunan adalah 300.000 tael. Selain 30.000, dia jelas harus membayar sisanya dari kantongnya sendiri. Tidak mungkin, paling banyak 5 kali. Ekspresi pucat muncul di wajah Zhao Rong, dan dia berkata dengan nada tegas. Kesepakatan. Lin Haotian langsung menyetujui. Alasan meminta harga 10 kali lipat hanyalah untuk memberi ruang bagi tawar-menawar di kemudian hari. 5 kali kompensasi setara dengan 150.000 tael. Secara keseluruhan, itu sudah sangat besar. Setelah itu, Zhao Rong menyerahkan 150.000 tael uang emas kepada Lin Haotian dengan hati yang hancur. Terima kasih. Lin Haotian menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Zhao Rong mendesah dalam hati. Untuk melindungi reputasinya, ia harus membayar kompensasi dari kantongnya sendiri. Awalnya, atas instruksi sang patriark, dia hanya mengamati Lin Haotian secara diam-diam. Meskipun dia mendapat banyak informasi, dia juga kalah telak dari Lin Haotian, dan dia merasa itu tidak sepadan.
Begitu saja, Lin Haotian mengambil segenggam uang emas, berjalan keluar dari area halaman utara, dan langsung menuju ke toko hitam. 15.000 tael dihabiskan setelah mengembangkan hewan sekali atau 2 kali, dan itu tidak cukup untuk memuaskan ambisi besar Lin Haotian. Yang paling kurang saat ini adalah uang, dan waktunya hampir habis. Sebab, 2 bulan kemudian akan menjadi hari ketika Zhao Linger akan mengeluarkan surat cerai kepadanya. Perlu mengumpulkan modal yang cukup terlebih dahulu pada saat itu. Dalam perjalanan menuju toko hitam, Lin Haotian berbelok ke toko pakaian. Ketika dia keluar lagi, Lin Haotian sudah mengenakan jubah hitam besar yang sepenuhnya menutupi sosoknya. Lalu saya pergi ke toko peralatan terdekat, membeli topeng logam, dan memasangnya di wajah saya. Dengan pakaian seperti ini, selama dia tidak mengeluarkan suara, bahkan orang tua kandungnya akan sulit mengenalinya. Tentu saja, Lin Haotian tidak bisa berpura-pura bisu. Dia menggerakkan tenggorokannya sedikit, menemukan nada yang dapat diterima, dan kemudian menyelesaikan suaranya sebagai jingke. Saat ini, di dalam toko hitam, penjaga toko Tong berdiri dengan hormat di samping meja, dan Zhao Linger duduk di kursi utama. "Nona, saya menerima tugas dengan batas waktu pagi ini. Tolong atur levelnya." Penjaga toko Tong meletakkan daftar tugas di atas meja. "Misi terbatas waktu." Zhao Linger sedikit terkejut dan mengalihkan pandangannya ke informasi pada daftar tugas. Yang dimaksud dengan batas waktu ialah tugas harus diselesaikan pada waktu yang ditentukan, jika tidak semuanya akan batal. Ini dianggap sebagai misi pembunuhan yang relatif istimewa, dan tentu saja hadiahnya akan beberapa kali lipat lebih besar daripada level yang sama. Mangsanya adalah prajurit level 2, tetapi dia memiliki pengikut pendekar pedang level 4. Kekuatannya tidak rendah, jadi mari kita klasifikasikan sebagai misi sedang. Setelah menganalisis informasi dalam data, Zhao Linger berkata demikian. Level misi secara umum dibagi berdasarkan kekuatan mangsa. Petarung level 1 hingga 3 diklasifikasikan sebagai biasa. Prajurit dari level 4 hingga 6 diklasifikasikan sebagai menengah. Bagi petarung level 7 sampai 9, ini adalah level yang sulit. Adapun nama-nama yang ada di daftar merah, mereka semua adalah prajurit kuat yang telah melampaui alam prajurit tingkat 9. Mustahil bagi pembunuh biasa untuk membunuh orang-orang kuat setingkat itu, bahkan keberadaan mereka pun sulit diketahui. Oke, penjaga toko Tong mengangguk dengan hormat dan membubuhkan stempel merah pada daftar tugas. Saat itu, sesosok bayangan gelap berjalan masuk dan langsung menarik perhatian Zhao Linger dan penjaga toko Tong. "Permisi, Anda siapa?" Karena Lin Haotian baru saja berganti pakaian hari ini, penjaga toko Tong pada awalnya merasa sulit mengenalinya. "Jingke." Lin Haotian merendahkan suaranya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata Jingke, Zhao Linger terkejut. Dia menatap Lin Haotian beberapa kali lagi dengan matanya yang jernih. Dia sudah tahu tentang pembunuh misterius yang menyelesaikan misi dengan cepat kemarin. "Tuan Jingke, tugas seperti apa yang ingin Anda lakukan hari ini?" Penjaga toko Tong segera maju dan bertanya sambil tersenyum. Seperti biasanya, Lin Haotian berkata dengan ringan, "Misi biasa, lokasinya di kota Tianwu." Zhao Linger menggelengkan kepalanya diam-diam. "Aku pikir dia adalah master tersembunyi, tapi aku tak menyangka dia akan menerima tugas tingkat rendah lagi kali ini. Sepertinya aku melebih-lebihkannya." Penjaga toko Tong tersenyum profesional dan berkata, "Maaf, tidak ada tugas biasa di kota Tianwu. Lokasi terdekat ada di kota Qingyang, 500 mil jauhnya." 500 mil. Lin Haotian sedikit mengernyit. Sekalipun ia menunggang kuda, akan memakan waktu seharian penuh untuk menempuh jarak tersebut. Penjaga toko Tong tampaknya melihat apa yang dipikirkan Lin Haotian dan melanjutkan, "Sebenarnya, kami menerima misi terbatas waktu hari ini, dan lokasinya ada di kota Tianwu. Namun, misi ini agak istimewa. Misi ini mengharuskan pembunuhan diselesaikan pada waktu yang ditentukan, dan ini adalah misi tingkat menengah." Mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Lin Haotian. Misi ini kedengarannya agak istimewa. Namun, lokasinya berada di kota Tianwu, jadi dia bisa mengontrol waktu. Akan tetapi, untuk misi tingkat menengah ini, kesulitan membunuh mangsanya niscaya akan meningkat pesat. "Berapa hadiahnya?" Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dibandingkan dengan hal lain, Lin Haotian paling peduli dengan kepentingannya sendiri.
Jika manfaatnya tidak besar, tidak perlu mengambil risiko. Berdasarkan peraturan industri, tugas berukuran sedang membutuhkan 200.000 tael. Penjaga toko tong tersenyum dan berkata, tetapi karena indikator khusus batas waktu, upahnya telah berlipat ganda menjadi 1 juta tael. 1 juta tael. Mendengar jumlah hadiahnya, mata Lin Haotian berbinar dan dia langsung mengangguk sambil berkata, saya akan menerima pekerjaan ini. Penjaga toko tong tidak terkejut dengan tindakan Lin Haotian yang begitu tegas. Karena menurutnya, Lin Haotian hanyalah seorang pembunuh bayaran kelas teri yang tidak melakukan apa-apa dan datang untuk mencari uang tambahan. Segera, penjaga toko tong mengeluarkan daftar tugas dan menyerahkannya kepada Lin Haotian. Di bidang penglihatan Kung Fu Xiaoying, informasi di atas terlihat jelas. Mangsa, Ma Feiyu, usia, 25 tahun. Kekuatan, prajurit level 2. Identitas, tuan muda kedua dari keluarga Ma di kota Qingyang. Tempat aktif terkini, kota Tianwu, pusat pertukaran pasar bawah tanah. Bawahan, Li Kun, prajurit tingkat 4 dengan ilmu pedang yang luar biasa. Hadiah, 1 juta tael. Batas waktu, tanggal 5 Juli tahun 1986, pukul 8 malam, segera setelah lampu di aula tengah gedung perdagangan padam, segera bunuh. Setelah membaca informasi daftar tugas, hati Lin Haotian bergerak sedikit. Tidak sulit untuk melihat bahwa ini pasti pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana Anda tahu kapan lampu akan dimatikan? Mengenai alasannya, Lin Haotian tidak terlalu memikirkannya. Pokoknya tujuannya adalah membunuh mangsanya pada waktu yang ditentukan. Selain itu, dari informasi tersebut, Lin Haotian juga memiliki pemahaman umum tentang Ma Feiyu. Ini benar-benar playboy. Mengandalkan pengaruh keluarga Ma di kota Qingyang, dia berperilaku dengan gaya yang sangat mendominasi dan melakukan banyak perbuatan jahat. Tidak hanya bisa terbebas dari bahaya, tapi juga bisa menghasilkan uang. Itu bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Senyum menarik muncul di bibir Lin Haotian. Meski ia memilih menjadi pembunuh, ia tidak mau menjadi jagal kejahatan hanya karena uang. Apa yang baik dan apa yang buruk? Jauh di dalam hatinya, meskipun dia dingin dan kejam, dia masih menyimpan sedikit hati nurani. Misi ini memiliki batas waktu. Anda harus membunuh mangsa pada waktu yang ditentukan. Jika tidak, misi ini akan dianggap gagal dan majikan tidak akan memberi Anda hadiah apapun. Pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar, dan itu adalah Zhao Linger yang berbicara. Dia menatap Lin Haotian dan berkata, saya sudah menjelaskan aturannya. Apakah kamu menerimanya? Menghadapi Zhao Linger, Lin Haotian tidak berniat menyerah. Dia berkata dengan nada yang sangat tegas, jangan bicara omong kosong lagi. Siapkan hadiahnya. Setelah itu, Lin Haotian berbalik dan pergi. Zhao Linger tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit tercengang oleh sikap berkelas tinggi tersebut. Dia menatap punggung Lin Haotian saat dia berjalan keluar toko, merasa sangat terkejut. Meskipun misi ini berkualitas sedang, karena batas waktu, bahkan seorang pembunuh dengan pengalaman bertahun-tahun tidak akan berani menerimanya begitu saja sebelum benar-benar siap. Apakah dia benar-benar percaya diri? Setelah meninggalkan toko hitam, Lin Haotian melihat waktu misi lagi. Tanggal 5 Juli tahun 1986 dalam kalender Gregorian, jam 8 malam. Bukankah itu besok malam? Lin Haotian merasa sedikit tertekan, karena waktunya hampir habis. Saya sekarang punya 150.000 yuan di tangan saya, biar saya simpan saja untuk cadangan. Di jalan, Lin Haotian berjalan di antara kerumunan dan mulai berpikir. Level Kung Fu Fly adalah C level pemula. Laba-laba serigala merupakan laba-laba tingkat menengah D. Hanya dengan satu peningkatan tingkat raja, laba-laba serigala akan memenuhi persyaratan untuk berevolusi ke tingkat C. Namun, peningkatan level dasar adalah 10.000, level menengah adalah 100.000, level lanjutan adalah 1 juta, dan level raja adalah 10 juta. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mencapai level raja. Selain Ma Feiyu, ada pengawal pendekar pedang yang merupakan prajurit tingkat 4. Dia cukup kuat. Untuk amannya, kita harus memperkuat baju besi Kung Fu Xiaoying terlebih dahulu. Sementara Lin Haotian berpikir, dia berjalan mengelilingi toko senjata dan langsung menuju bengkel pemurnian senjata di sebelahnya. Mengingat ukuran Kung Fu Xiaoying,
dia tidak dapat mengenakan perlengkapan apapun yang dijual di toko senjata biasa karena perbedaan ukuran yang sangat besar. Satu-satunya cara adalah menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Panggilan. Saat aku melangkah memasuki pintu bengkel penyulingan senjata, gelombang panas tiba-tiba menerpa wajahku. Segera setelah itu, suara benturan logam berat terdengar. Lin Haotian mendongak dan melihat seorang pandai besi setengah baya berdiri di dekat tungku, mengayunkan palu dan memukul pedang besi, dengan percikan api beterbangan di mana-mana. Pandai besi itu sangat pendek, hanya setinggi pinggang orang dewasa rata-rata, dan memiliki janggut besar yang hampir menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, dia tampak sangat kuat, dengan otot kencang dan penuh tenaga. Ternyata mereka kurcaci. Meskipun ini pertama kalinya Lin Haotian melihat kurcaci, dia tetap langsung mengenalinya karena ciri fisiknya yang aneh. Menurut rumor, para kurcaci memiliki kemampuan dan minat unik dalam memurnikan peralatan, dan hampir setiap kurcaci tahu cara menempa. Sebagian besar senjata di benua langit dibuat oleh para kurcaci. Pada saat ini, pandai besi kurcaci tidak menghentikan pekerjaannya karena kedatangan Lin Haotian. Dia terus mengayunkan palu itu, dengan kekuatan lengan yang luar biasa, memukul pedang kosong yang baru terbentuk itu berulang kali. Lin Haotian tidak mengeluarkan suara apapun untuk menyela, tetapi menyaksikan dengan tenang dan penuh kesabaran. Meskipun dia tidak mengerti peleburan, Lin Haotian memiliki pemahaman umum bahwa dalam proses pengecoran senjata, terutama dalam hal finalisasi bentuk senjata, tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, itu hanya akan menjadi produk yang cacat. Lin Haotian tidak melakukan apapun, jadi dia memandang berkeliling dengan santai, mengamati bengkel pemurnian senjata sederhana ini. Di sudut tembok, terdapat puluhan biji besi hitam bertumpuk, dan selusin pedang besi berdiri terbalik di sampingnya. Di sebelahnya, ada setumpuk pedang patah dan bilah pedang kosong yang bentuknya kasar. Jelaslah semuanya adalah produk yang tidak berhasil dan cacat. Terlihat bahwa pandai besi kurcaci ini sangat teliti dalam menempa pedang. Di area yang relatif terbuka di sebelah kiri, terdapat rak senjata dengan 7 atau 8 pedang di atasnya, yang seharusnya merupakan sampel. Jadi Lin Haotian melangkah maju, melihat lebih dekat dengan bantuan penglihatan Kung Fu Xiaoying, dan kemudian mengambil pedang panjang. Menggigit, Lin Haotian menjentikkan pedang tajam itu dengan jari-jarinya, dan segera terdengar suara halus. Dia mengayunkan pedangnya beberapa kali, dan karena ujung pedangnya sangat tipis, suara siulan tajam yang dihasilkannya seakan-akan merobek udara. Pedang yang bagus. Lin Haotian mengangguk diam-diam dan mengembalikan pedang itu ke tempat asalnya. Pada saat ini, suara palu itu menghilang dan pandai besi kurcaci itu akhirnya berhenti. Dia menghela napas ringan, lalu menaruh pedang besi cor itu ke dalam tangki air. Tiba-tiba terdengar suara desisan, air dalam tangki melonjak hebat, dan asap putih mengepul, jelas sudah selesai. Anak muda, kamu memiliki kesabaran yang tinggi. Pandai besi kurcaci itu menatap Lin Haotian dan tertawa. Sikap kerja Anda juga sangat serius. Lin Haotian berkata sambil tersenyum tipis. Senjata jenis apa yang perlu kamu buat? Apakah kamu punya bahan-bahannya sendiri? Pandai besi kurcaci itu bertanya langsung tanpa bertele-tele. Tidak ada bahan. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin membuat satu set senjata untuk hewan peliharaan saya. Mendengar hal itu, pandai besi kurcaci itu bertanya dengan suara kasar, untuk hewan peliharaan apa? Lalat, kata Lin Haotian dengan wajah kaku. Kalau dia menceritakan hal itu pada hewan peliharaannya, orang-orang mungkin akan menganggapnya gila, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Benar saja, ketika pandai besi kurcaci itu mendengar bahwa peliharaannya adalah seekor lalat, ia pun tercengang. Kamu ingin menempa perlengkapan untuk seekor lalat. Dia menatap Lin Haotian dengan heran, mengira dia salah dengar. Ya, itu dia. Lin Haotian mengangguk dan mengulurkan jarinya. Lalat kungfu segera terbang dari bahunya dan mendarat di ujung jarinya. Jika memungkinkan, berikan aku hewan peliharaan lain dan dapatkan satu set baju zirah pertahanan. Saat suara itu jatuh, laba-laba serigala merangkak keluar dari saku dan naik ke bahu Lin Haotian. Melihat pemandangan ini, wajah si pandai besi kurcaci berubah dan dia tak dapat menahan napas dalam-dalam, seolah berusaha sekuat tenaga menahan keinginan untuk mengumpat. Kalau saja Lin Haotian tidak terlihat sedang bercanda, kalau saja bukan karena sikap sabarnya ketika menempa senjata tadi, dia pasti sudah meledakkannya sejak lama.
Sekalipun kita dapat membuat peralatan untuk hewan-hewan kecil ini, badan mereka yang kecil tidak akan sanggup menahan beban besi hitam. Si pandai besi kurcaci mengerutkan kening dan menolak, jadi, jangan buang-buang waktu dan uang. Lin Haotian tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, kedua hewan peliharaanku memang kecil, tetapi mereka bukan hewan biasa. Setelah itu, Kung Fu Fly tiba-tiba menukik keluar dan terbang ke sisi Tungku dalam sekejap mata. Ia mencengkeram palu besi besar itu dengan cakarnya dan mengangkatnya. Apa? Wajah si pandai besi kurcaci berubah drastis. Dia tahu betul bahwa palu itu terbuat dari besi halus dan sangat berat, mencapai 200 kg. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mengangkatnya. Terlebih lagi, itu hanya seekor lalat kecil. Jika dibiarkan begitu saja, ia akan hancur dan mati. Akan tetapi, pemandangan ini meruntuhkan semua pengetahuan pandai besi kurcaci itu sebelumnya. Sebelum keterkejutannya hilang, laba-laba serigala tiba-tiba mengeluarkan sehelai sutra laba-laba. Ia langsung melilit sepotong biji besi hitam dan menariknya tanpa merusiak sutra laba-laba. Mendesis, si pandai besi kurcaci tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini bukan sekedar binatang kecil, kekuatannya tidak ada bedanya dengan binatang buas. Pandai besi kurcaci itu diam-diam terkejut, matanya penuh keterkejutan. Lalat memegang palu, sedangkan laba-laba menyeret pedang besi. Ini pemandangan yang aneh, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika menurutmu kedua hewan piaraanku tidak mampu menopang perlengkapan itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Sambil menatap pandai besi kurcaci yang tertegun, Lin Haotian berkata ringan. Mendengar ini, pandai besi kurcaci itu tersadar, menatap Lin Haotian, dan bertanya dengan heran, apakah kamu seorang penjinak? Lin Haotian tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya rasa begitu. Baiklah, saya akan membuatkannya khusus untuk kedua hewan peliharaan Anda. Sang pandai besi kurcaci menyeringai, nadanya terdengar sedikit bersemangat. Awalnya saya mengira hewan peliharaan yang dibicarakan Lin Haotian hanyalah hewan seperti kucing dan guguk. Aku tidak menyangka kalau makhluk kecilnya begitu aneh. Dia telah menyempurnakan peralatan selama puluhan tahun, tetapi belum pernah membuat peralatan untuk hewan sekecil lalat dan laba-laba. Ini dapat dikatakan sebagai suatu tantangan. Pandai besi kurcaci itu jelas sangat gembira dan menantikan tantangan di bidang baru itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengecor peralatan ini? Lin Haotian bertanya. Lagi pula, itu akan dibutuhkan besok malam. Kalau waktunya bisa lebih cepat, tidak apa-apa walaupun harganya naik 2 kali lipat. Namun, Lin Haotian tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan ide ini dengan lantang. Ukurlah dimensinya dan kita akan mengerjakannya besok. Kata si pandai besi kurcaci sambil mengeluarkan pita pengukur tertipis dari kotak besi. Lin Haotian mengangguk sedikit, waktunya tepat. Kemudian, di bawah instruksi Lin Haotian, Kung Fu Fly dan Wolf Spider berbaring diam di atas meja, memungkinkan pandai besi kurcaci untuk memanipulasi mereka. Setelah mengukur dimensi dengan hati-hati, pandai besi kurcaci itu mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian, dan bertanya, bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat peralatan itu. Lin Haotian tidak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti mineral, jadi dia berkata terus terang, yang terbaik. Pandai besi kurcaci itu pun berterus terang dan mengeluarkan balok besi berwarna merah tua, seukuran telur. Kamu beruntung, aku masih punya sepotong besi lava yang tersisa, yang lebih dari cukup untuk membuat perlengkapan untuk dua hewan peliharaan. Pandai besi kurcaci itu tampaknya melihat bahwa Lin Haotian adalah orang awam dan menjelaskan secara singkat sifat material besi lava. Ini adalah mineral yang ditemukan di magma bawah tanah. Sangat tahan terhadap suhu tinggi dan sangat kuat. Sebagian besar senjata yang dibuat darinya akan melampaui tingkat manusia dan diklasifikasikan sebagai harta karun tingkat bumi. Namun, karena sulitnya proses penambangan dan kelangkaan hasil produksi, harganya selalu relatif mahal. Berapa harga besi lava ini? Lin Haotian berpikir lebih baik menanyakan harga terlebih dahulu, kalau tidak, akan memalukan jika dia tidak bisa membayar besok. 10.000, ditambah 2.000 untuk biaya tenaga kerja. Lin Haotian menarik napas dalam-dalam saat mendengar tawaran si pandai besi kurcaci. Sepotong besi lava sekecil itu harganya 10.000 tael. Jika Anda ingin menempa pedang panjang, bukankah biayanya ratusan ribu? Oke, harga bukan masalah, kualitas adalah yang utama.
Walau kelihatannya sangat mahal, dia harus tetap tenang demi harga dirinya. Sambil berkata demikian, Lin Haotian mengeluarkan 5.000 tael dan membayarnya sebagai deposit. Haha, aku sudah mencari di banyak bengkel penyulingan senjata dan akhirnya menemukan satu. Pada saat ini, suara gembira terdengar. Seorang pemuda berpakaian brokat berjalan masuk, menatap besi lava di tangan pandai besi kurcaci itu dengan mata menyala-nyala. Di belakang pemuda berpakaian brokat itu diikuti 2 orang anak buahnya. Salah satu dari mereka membawa pedang panjang di punggungnya, dan matanya setajam mata pedang. Ma Feiyu. Hati Lin Haotian sedikit bergetar saat dia segera mengenali pemuda berpakaian brokat itu melalui penglihatan Kung Fu Xiaoying. Itu adalah mangsa dalam potret di daftar misi, Ma Feiyu. Dan pria parubaya yang membawa pedang panjang tidak diragukan lagi adalah pengikut Ma Feiyu. Seorang master kendo dengan kekuatan prajurit tingkat 4, Li Kun. Orang ini sangat kuat. Hati Lin Haotian sedikit mencelos. Dia menatap Li Kun dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Tampaknya tidak mudah untuk membunuh Ma Feiyu. Sedangkan bawahan muda lain di sebelahnya, dia hanyalah antek dari pendekar tingkat pertama, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bos, saya mau besi lava ini. Sebutkan saja harganya. Begitu Ma Feiyu masuk, dia berkata dengan arogan, kalau begitu buatkan aku sebuah cincin. Pandai besi kurcaci itu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, sepotong besi lava yang tertinggal di toko kami baru saja dipesan oleh tamu ini. Mendengar ini, Ma Feiyu mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Karena Lin Haotian saat ini mengenakan jubah hitam dan topeng, sulit untuk mengetahui apapun dari penampilannya. Namun, Ma Feiyu jelas lebih berhati-hati terhadap orang misterius yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Temanku, namaku Ma Feiyu, dan aku dari keluarga Ma di kota Qingyang. Ma Feiyu pertama-tama memperkenalkan latar belakangnya, lalu berkata sambil tersenyum, saya membutuhkan sepotong besi lava. Jika Anda bersedia mentransfernya, saya akan memberikan harga yang memuaskan. Lin Haotian tidak tergerak oleh kata-katanya, dan berkata dengan ringan, tidak untuk dijual. Wah, untung saja tuan muda keduaku menyukai barang-barangmu. Jangan kurang ajar. Melihat penolakan Lin Haotian, bawahan di sebelah Ma Feiyu segera berdiri dan berteriak dengan marah. Xiao Wu, tolong bersikap sopan saat berbicara. Dia masih mempertimbangkannya. Ma Feiyu melambaikan tangannya, senyum muram muncul di wajahnya, dan dia memarahi anak buahnya. Temanku, benarkah begitu? Dia menatap Lin Haotian lagi, dengan senyuman di wajahnya yang membuat orang merasa seperti harimau yang sedang tersenyum. Karena Anda bersungguh-sungguh ingin membelinya, itu bukan hal yang mustahil. Menatap Ma Feiyu, Lin Haotian berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mata Ma Feiyu berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, baiklah, itu mudah saja. Harga transfer, 1 juta tael. Namun, apa yang dikatakan Lin Haotian selanjutnya membuat keterkejutan di wajah Ma Feiyu, serta senyuman di wajahnya, membeku dalam sekejap. Apa? 1 juta tael? Bawahannya bereaksi paling keras, menatap Lin Haotian seolah-olah dia orang gila. 1 juta tael, dengan harga ini, Anda dapat membeli dalam jumlah yang berkali-kali lipat lebih besar dari besi lava ini. Pendekar Li Kun tetap diam, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Selama nyawa tuan muda tidak terancam, dia tidak akan bertindak gegabah. Wah, jangan menolak bersulang lalu minum sampai hangus. Menatap Lin Haotian, wajah Ma Feiyu menjadi gelap, dan ada nada dingin dalam suaranya. 1 juta tael, harga ini jelas lelucon. Apakah mereka pikir aku bodoh? Jika Anda menganggapnya mahal, lupakan saja. Lin Haotian tidak punya niat menjualnya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, mencoba berjalan mengitari Ma Feiyu dan menuju pintu toko. Namun, saat ini, bawahan dengan hidung bengkok di sebelah Ma Feiyu berdiri di depan Lin Haotian. Anda tidak dapat meninggalkan pintu ini karena kita belum menyepakati harganya. Pria berhidung bengkok itu menatap Lin Haotian dengan ekspresi arogan di wajahnya dan mengancam. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan memukul Lin Haotian. Keluar. Namun, kecepatan Lin Haotian jauh lebih cepat. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang lawannya.
Badan lelaki berhidung bengkok itu kebetulan membentur tungku di belakangnya dan ia mengalami luka bakar yang parah hingga ia menjerit kesakitan. Saat memukul guguk, Anda harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Ini sama saja dengan mengundang kematian. Melihat anak buahnya dipukuli, mata Ma Feiyu bersinar dengan cahaya dingin. Telapak tangannya membentuk cakar elang dan dia mencengkeram tenggorokan Lin Haotian dengan keras. Pada jarak sedekat itu, dia tidak percaya Lin Haotian bisa melarikan diri. Ledakan. Namun, pada saat ini, kekuatan mental yang kuat tiba-tiba meledak dari Lin Haotian. Kekuatan mental ini langsung mengembun menjadi penghalang tak kasat mata, yang langsung menghalangi Ma Feiyu, seakan-akan dia terjebak di rawa, tidak dapat melangkah maju bahkan selangkah pun. Menguasai. Ekspresi wajah Ma Feiyu berubah drastis, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Dia adalah prajurit level 2, dan untuk dapat menggunakan kekuatan mental untuk mencegatnya dibutuhkan kekuatan setidaknya seorang penyihir level 2. Sedikit yang tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Lin Haotian saat ini adalah penyihir tingkat pertama, konsentrasi kekuatan mentalnya sudah mendekati penyihir tingkat kedua. Tinggal selangkah lagi menuju terobosan. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas. Penghalang mental yang membelenggu Ma Feiyu langsung hancur. Orang yang menghunus pedang adalah Li Kun. Ma Feiyu tiba-tiba merasakan badannya menjadi ringan dan dia cepat mundur dan berdiri di samping Li Kun. Menghadapi penyihir tingkat kedua, sebagai seorang prajurit, bahkan jika dia menang secara kebetulan, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Li Tua, potong tangannya dan biarkan aku melihat bagaimana dia merapal sihir. Ma Feiyu memerintahkan dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Li Kun mengangguk acuh tak acuh, dan pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan energi pedang yang tajam melonjak, langsung mengunci badan Lin Haotian. Merasakan aura yang kuat ini, Lin Haotian merasakan kesungguhan dalam hatinya. Ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasinya saat ini dan tingkat kultivasi seorang prajurit level 4, dan lawannya adalah seorang pendekar pedang, membuatnya sangat berbahaya. Namun, tidak semudah itu untuk memotong tanganku. Desir. Tanpa basa-basi lagi, Li Kun tiba-tiba menyerbu keluar, dan ujung pedangnya menusuk Lin Haotian. Tetapi saat dia menghunus pedangnya, Li Kun merasakan krisis dalam hatinya. Sebab, dari sudut matanya, dia melihat seberkas cahaya melesat ke arahnya dari samping. Kecepatannya begitu cepat sehingga membawa momentum yang dahsyat. Sasaran serangan tampaknya adalah tangan kanannya yang memegang pedang. Pada saat kritis ini, Li Kun langsung memutuskan bahwa jika pedang ini menusuk Lin Haotian, maka telapak tangannya kemungkinan besar akan rusak. Pendekar pedang itu kehilangan tangannya, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang fatal. Seketika, Li Kun cepat-cepat menyimpan pedangnya, lalu menebas bagian tepi pedang itu dengan sudut yang licik. Dentang. Dalam sekejap, terdengarlah suara seperti benturan logam. Apakah ini seekor lalat? Li Kun mengamati lebih dekat dan terkejut saat mengetahui bahwa makhluk yang berkelahi dengannya sebenarnya adalah seekor lalat kecil. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kita akan melihat bahwa cakar lalat itu memegang sebuah jarum besi, setebal jari kelingking. Bagaimana ini mungkin? Ma Feiyu tercengang saat melihat seekor lalat menempelkan jarum besi pada pedang Li Kun. Pandai besi kurcaci di sebelahnya juga terkejut pada saat ini. Awalnya aku berpikir kalau hewan peliharaan kecil Lin Haotian hanya kuat sekali, tapi aku tidak menyangka ia mampu menahan serangan prajurit level 4. Ini sungguh keterlaluan. Perang dunia. Sekilas keraguan melintas di mata Li Kun. Tetapi sejauh yang saya ingat, belum pernah ada jenis lalat yang begitu aneh di antara spesies monster. Karena kesepakatannya gagal, apakah kamu berencana merampok kami? Itu cukup arogan. Lin Haotian tersenyum dingin. Saat suara itu jatuh, tangannya berubah, dan di bawah bimbingan kekuatan mentalnya, dia tiba-tiba menguraikan sebuah rune cahaya, dan bola api besar menyala dalam sekejap. Meskipun misi waktu terbatas itu harus dilaksanakan di bursa pasar bawah tanah besok malam, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk terlalu khawatir. Jika perkelahian benar-benar berakhir, dia akan tetap melakukannya. Jarang ada penyihir yang bisa menjinakkan binatang. Mata Li Kun menjadi gelap saat dia menatap Lin Haotian, suaranya terdengar sedikit terkejut. Banyak hal yang langka, tapi kamu hanya kurang berpandangan. Lin Haotian mensibir.
Kalau begitu aku ingin melihat apakah seekor lalat saja dapat menangkis beberapa pedangku. Li Kun mendengus dingin, dan kekuatan spiritual di badannya menyebar, terus mengalir ke pedang di tangannya. Seketika, pusaran cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari pedang perak itu, dan energi pedang itu langsung melonjak, langsung memukul mundur Kung Fu Xiaoying. Sudah cukup repotnya. Ini wilayahku. Siapapun yang berani membuat masalah di sini, aku akan menghajarnya sampai mati. Pada saat itu, si pandai besi kurcaci berteriak keras, lalu mengulurkan tangan dan meraih palu dengan momentum yang dahsyat. Jelaslah, pandai besi kurcaci itu juga seorang seniman bela diri. Saat kekuatan spiritualnya melonjak, palu di tangannya meledak menjadi pusaran cahaya merah yang membakar. Prajurit tingkat 4, Li Kun mengerutkan kening. Melihat bahwa pandai besi kurcaci itu jelas berada di pihak Lin Haotian, wajahnya menjadi lebih serius. Lalat yang kuat, prajurit level 4, dan penyihir. Jika ketiga faktor tersebut disatukan, situasinya berubah tidak menguntungkan bagi mereka. Sekalipun kita menang, harga yang kita bayar pasti sangat mahal. Tuan, tak perlu membuat masalah hanya demi sepotong besi lava. Sementara Li Kun menimbang untung ruginya dalam benaknya, dia berbisik kepada Ma Feiyu di sampingnya, kita punya urusan penting yang harus dilakukan di pasar bawah tanah besok malam. Melihat situasinya tidak baik, Ma Feiyu tidak bodoh, dan mengangguk ringan dengan wajah muram. Wah, kali ini kamu beruntung sekali. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali, kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Ma Feiyu melotot marah ke arah Lin Haotian, dan setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, dia membawa anak buahnya pergi. Lain kali, senyum sinis muncul di bibir Lin Haotian. Kau mau kakiku, aku mau nyawamu. Dari kontak sebelumnya, orang ini sama seperti yang dijelaskan dalam informasi misi, mendominasi dan pemarah. Jika dia berani bersikap sombong di kota Tianwu, maka dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Qingyang, yang berada di bawah pengaruh keluarga Ma. Terima kasih atas bantuanmu. Lin Haotian tersenyum pada pandai besi kurcaci itu. Dia tahu, jika pihak lain tidak muncul tadi, kejadian hari ini pasti tidak akan pernah berakhir, bahkan mungkin akan memengaruhi rencana besok malam. Ini masalah kecil, aku paling tidak tahan dengan orang-orang sombong itu. Pandai besi kurcaci itu menyeringai, lalu menatap Kung Fu Xiaoying dengan tatapan aneh, dan dia sudah mulai berpikir tentang cara menempa senjata yang paling cocok. Setelah keduanya bertukar basa-basi, Lin Haotian meninggalkan bengkel penyulingan senjata. Akan tetapi, dia tidak kembali ke rumah Zhao. Sebaliknya, ia berjalan menuju wilayah sipil di kota, mencari rumah sewa, dan menyewanya secara langsung. Harganya tidak mahal, hanya 300 tael sebulan. Dengan cara ini, ia memiliki sarang rahasianya sendiri. Saat Anda menerima pekerjaan di masa mendatang, Anda dapat mengganti pakaian Anda untuk menghindari terekspos. Yang terpenting adalah saat kamu berlatih di sini, kamu tidak akan diganggu oleh siapapun. Pemilik rumah itu seorang lelaki tua biasa yang pendiam, jadi menurutku tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di dalam rumah, Lin Haotian duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih sihir. Meskipun sekarang kita memiliki sistem evolusi hewan tingkat dewa, kemampuan kita sendiri juga harus mengikutinya. Wus-wus. Begitu saja, dia dengan cepat membentuk segel dengan jari-jarinya, satu demi satu pola rune api melesat keluar dari sela-sela jarinya. Melalui latihan semacam ini, kemampuannya dalam menandai rune berangsur-angsur meningkat. Dalam sekejap mata, dia mampu merapal mantra api. Namun, setelah sekitar 1 jam, Lin Haotian menemukan bahwa kekuatan mentalnya mulai melemah. Kultivasi penyihir tingkat pertama terlalu lemah. Sekalipun ia mendapat dukungan bakat kultivasi tertinggi, itu masih belum cukup untuk menyelesaikan periode konsumsi yang begitu lama. Kekuatan mental Lin Haotian menurun, dan badannya perlahan-lahan terasa tidak dapat bertahan lagi. Hingga akhirnya, ketika kekuatan mentalnya cepat terkuras, ia merasa pusing dan berhenti terburu-buru. Anda tidak bisa memakan tahu panas dengan terburu-buru. Lin Haotian menggelengkan kepalanya diam-diam, lalu sedikit menyesuaikan suasana hatinya dan mulai bermeditasi. Dengan berkah bakat kultivasi tertinggi, dalam keadaan normal, kekuatan mental yang memerlukan waktu setidaknya 6 jam untuk pulih sepenuhnya hanya dalam waktu setengah jam. Kekuatan mentalku tampaknya sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya.
Lin Haotian tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan mental dalam pikirannya jelas jauh lebih kuat. Misalnya, jumlah kekuatan spiritual yang dapat disimpan saat ini hanya sebanyak 1 tangki air. Namun sekarang, jumlahnya mencapai 2 silinder. Mungkinkah jika aku menggunakan semua kekuatan mental di badanku dan kemudian memulihkannya lagi, itu akan meningkat? Lin Haotian mengetahui hal ini dan langsung sangat gembira, seolah-olah dia telah menemukan rahasia kultivasi. Lagi pula, ia baru saja melangkah ke dunia seni bela diri, dan tanpa seorang guru terkenal pun yang membimbingnya, ia harus mencari tahu semuanya sendiri. Seketika, Lin Haotian kembali berlatih mengukir rune api, dan kecepatannya meningkat pesat. Kemudian ketika seluruh energi mental terkuras, ia pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan cara ini, Lin Haotian terus mengulang siklus ini, tenggelam dalam kultivasi dan lupa makan dan tidur. Baru pada malam hari berikutnya Lin Haotian berhenti berlatih. Pada saat ini, wajahnya terlihat kemerahan, sama sekali tidak pucat seperti sebelumnya. Dia tampak terlahir kembali, penuh energi dan semangat. Aku tidak menyangka kalau aku akan mencapai level penyihir tingkat 2 hanya dalam 1 malam. Lin Haotian merasa cukup puas. Meskipun metode latihan ini membosankan, namun sangat efektif. Akan tetapi, saat ia dipromosikan menjadi penyihir tingkat 2, kekuatan mentalnya meningkat puluhan kali lipat. Hanya dengan menandai rune verbal, konsumsinya lambat. Awalnya butuh waktu 1 jam, tetapi sekarang butuh lebih dari 10 jam untuk menguras seluruh energi mental. Ini juga merupakan hal yang memalukan bagi Lin Haotian sekarang. Dia memiliki bakat tingkat tinggi dalam berkultivasi, tetapi tidak memiliki sumber daya kultivasi untuk mendukungnya. Seperti kata pepatah, orang miskin pandai sastra tetapi orang kaya pandai bela diri. 4 kata ini telah menjelaskan segalanya secara mendalam oleh para pendahulu kita. Pil dan harta karun merupakan hal sekunder, yang terpenting adalah warisan seni bela diri. Meskipun dia sekarang berlatih keterampilan tempur dan sihir, tanpa keterampilan tempur dan sihir, dia tidak akan mendapat banyak keuntungan jika bertemu dengan prajurit yang levelnya sama. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mendapatkan sejumlah sumber daya untuk berkultivasi. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri dan mulai memikirkan masalah ini. Ngomong-ngomong, Akademi Tianyan. Saat Lin Haotian tengah berpikir, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia teringat pada akademi ini. Sebagai istana militer yang didirikan oleh keluarga kerajaan dinasti Yan Agung, ia memiliki fondasi yang kuat dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar talenta muda berjuang mahtei-mahteihan untuk mendapatkan tempat terbatas dalam penerimaan akademi setiap 4 tahun. Bagi mereka, Akademi Tianyan seperti gerbang naga. Begitu mereka melewatinya, mereka dapat mencapai langit dalam 1 langkah. Ini karena jika seseorang dapat memasuki Akademi Tianyan, seseorang akan dapat memperoleh pasokan sumber daya kultivasi yang tidak terbatas. Awal musim gugur 2 bulan kemudian adalah hari ujian masuk Akademi Tianyan. Hari itu juga merupakan hari terpenting bagi banyak seniman bela diri muda di dinasti Yan Agung. Zhao Linger memiliki bakat tingkat tinggi dalam kultivasi sihir dan telah terpilih, jadi dia bisa lulus tanpa penilaian apapun. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut bersenang-senang. Lin Haotian terkekeh, tampaknya telah membuat keputusan dalam benaknya. Dia ingat bahwa Zhao Linger akan pergi ke Akademi Tianyan untuk studi lebih lanjut dalam 2 bulan. Bagaimana reaksinya jika mereka bertemu di sana? Setelah itu, Lin Haotian hanya mandi, mengenakan jubah hitam, memasang topeng di wajahnya, dan meninggalkan rumah sewa. Hari ini adalah hari untuk pergi ke tempat pembuatan senjata untuk mengambil barang. Saya tidak tahu apakah pandai besi kurcaci dapat menempas senjata sebesar Kung Fu Fly. Di era teknologi masa lalu, dengan adanya printer 3D, cetakan mini terkecil pun dapat dibuat. Adapun dunia yang menganjurkan seni bela diri, Lin Haotian tidak dapat menjamin kemampuan pemurni senjata. Saat berjalan di jalan, Lin Haotian pertama kali berbelok ke sebuah kedai minuman. Setelah mengisi perutnya, dia langsung pergi ke bengkel penyulingan senjata. Kamu akhirnya di sini. Melihat Lin Haotian memasuki toko, pandai besi kurcaci itu tertawa serius. Kedua hewan peliharaan itu telah dipersenjatai dan ditempatkan di dalam kotak. Pandai besi kurcaci meletakkan kotak kecil yang telah disiapkannya sebelumnya di atas meja. Mendengar ini,
Lin Haotian melangkah maju dengan cepat sambil penuh harap dan membuka kotak itu. Ada 2 set senjata mini di dalam kotak itu, dengan pengerjaan yang sangat indah. Mungkin karena bahannya adalah besi lava, peralatan itu memancarkan cahaya merah redup. Anda beruntung. Kedua set peralatan ini langsung sempurna begitu keluar. Itu adalah harta karun tingkat bumi. Sang pandai besi kurcaci menyeringai dan berkata dengan mata berbinar. Jelaslah ia merasakan suatu kepuasan tersendiri terhadap senjata yang ia buat dengan tangannya sendiri. Harta karun kelas bumi. Wajah Lin Haotian langsung menampakkan kegembiraan saat mendengar perkataan pandai besi kurcaci itu. Harta karun tingkat bumi lebih unggul dari senjata biasa tingkat manusia. Ia dapat memotong besi seperti lumpur dan bahkan memiliki fungsi memperkuat serangan. Itu sangatlah kuat. Cepatlah dan cobalah pada kedua hewan peliharaanmu. Desak si pandai besi kurcaci. Ekspresi tidak sabarnya itu seolah-olah ingin segera melihat hasil karyanya. Oke, Lin Haotian tersenyum tipis dan mengangguk. Dia menggerakkan pikirannya sedikit, dan Kung Fu Fly dan Wolf Spider keduanya segera bertindak. Meskipun mereka adalah hewan terbawah dalam rantai makanan, kemampuan mereka dalam semua aspek telah meningkat setelah diperkuat. Oleh karena itu, bagi mereka, memasang peralatan semacam ini sangatlah mudah dan dapat dilakukan dalam 2 atau 3 langkah. Kung Fu Fly terlihat mengenakan helm besi, baju besi, dan ke-6 kakinya yang semuanya bersenjatakan bilah logam tajam. Dengan cara ini, saat Anda bertarung dengan musuh di masa mendatang, Anda akan memiliki modal untuk mengalahkan mereka bahkan dengan senjata seperti pedang. Di sisi lain, laba-laba serigala. Pandai besi kurcaci itu tidak hanya menempa baju besi untuk Lin Haotian sesuai kebutuhannya, tetapi juga memberinya 8 kaki dengan bilah tajam. Ia bisa bertahan dan menyerang. Tampan, Lin Haotian berseru. Saat dia melihat dengan teliti, Lin Haotian menemukan bahwa tampaknya ada beberapa totem rune misterius yang terukir pada 2 set perlengkapan hewan peliharaan tersebut. Garis-garis halus itu sulit dideteksi tanpa pengamatan yang cermat. Bos, apa kegunaan rune itu? Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Rune gelap memiliki efek tembus pandang, yang memungkinkan senjata disembunyikan di dalam kulit. Pandai besi kurcaci itu tersenyum puas dan berkata, jika kamu diserang, kamu dapat merasakannya terlebih dahulu dan dengan demikian mengungkapkannya. Mendengar ini, Lin Haotian tertegun, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa senjata itu terlalu mencolok dan tidak akan mendukung operasi pembunuhan Kung Fu Flies dan yang lainnya. Namun kini, rune tembus pandang semacam ini telah memecahkan masalah tersebut. Jika kamu tidak menyukainya, aku bisa menghapusnya, usul pandai besi kurcaci itu. Tidak, ini yang terbaik. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu mengeluarkan kartu emas dan berkata sambil tersenyum, ini 12.000 tael, dan kamu tidak perlu memberiku sisanya. Biaya casting sebesar 12.000 dan deposit sebesar 5.000 telah dibayarkan. Jelas, Lin Haotian sangat puas dengan 2 set senjata yang telah disempurnakannya kali ini. 3.000 tael tambahan dianggap sebagai tip. Terima kasih. Pandai besi kurcaci itu tersenyum serius dan berkata, karena kamu begitu lugas, aku tidak akan memanfaatkanmu dan memberimu sesuatu. Anda dapat memilih senjata apapun di sini. Nada suaranya terdengar murah hati, tetapi pandai besi kurcaci itu tidak bodoh. Senjata-senjata yang dipajang di toko itu semuanya memiliki kualitas sekelas manusia, dan harga pasarannya hanya 1 atau 2.000. Secara keseluruhan, dia tetap mendapat untung. Mendengar ini, Lin Haotian tidak ragu untuk berjalan di sekitar toko. Seketika pandangannya tertuju ke sudut rak. Di sana, ada sepotong batu besi hitam dengan pedang patah tertancap di atasnya, sungguh aneh. Masih ada beberapa bercak berkarat pada pedang yang patah itu, samar-samar mengeluarkan bau kuno. Apakah kamu membuat pedang dalam batu ini? Lin Haotian menunjuk jarinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pandai besi kurcaci itu melihat ke arah jari Lin Haotian dan tidak bisa menahan tawa, benda itu adalah barang antik. Benda itu sudah ada sebelum aku lahir. Oh, sudah berapa lama benda itu ada di sana? Mendengar itu adalah barang antik, Lin Haotian jelas tertarik. Saya juga tidak tahu. Itu sudah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita sampai sekarang, setidaknya ratusan tahun, atau bahkan lebih lama. Si pandai besi kurcaci menggeleng.
Walaupun dia merasa pedang di batu itu misterius, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun setelah menyimpannya selama bertahun-tahun. Ratusan tahun, Lin Haotian sedikit tertegun, tampaknya itu memang level antik. Pedang ini sangat aneh, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Pandai besi kurcaci itu tersenyum serius dan berkata, jika kamu bisa mencabutnya, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengambil pedang di batu. Pegang batu itu dengan tangan kirimu, pegang gagang pedang dengan tangan kananmu, dan tarik dengan kuat. Akan tetapi, pedang yang patah itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah terhubung dengan batu dan tidak dapat digerakkan. Bahkan jika kita memanggil lalat kungfu dan laba-laba serigala untuk meminta bantuan, kita tidak dapat menariknya sedikitpun. Lin Haotian diam-diam terkejut dan bahkan curiga kalau pedang di batu itu sebenarnya satu kesatuan dan hanya tipuan untuk menciptakan misteri. Sudah kubilang, tak seorang pun bisa menghunus pedang ini. Melihat Lin Haotian menggunakan seluruh kekuatannya, senyum di wajah pandai besi kurcaci itu pun semakin lebar, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Diwariskan dari nenek moyang hingga saat ini, selama ratusan tahun, siapapun yang pernah bersentuhan dengannya, bahkan prajurit tingkat 9, akan merasa sulit untuk mencabut pedang yang patah itu. Pandai besi kurcaci pun mempunyai sikap yang sama dalam menyaksikan percobaan Lin Haotian, yakin bahwa yang pertama tidak akan mampu melakukannya sama sekali. Ternyata, memang demikianlah kenyataannya. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh harta karun kuno, apakah kamu ingin mengangkat segelnya? Biaya pembukaannya 50.000 tael. Tepat saat Lin Haotian hendak menyerah, perintah sistem tiba-tiba terngiang di benaknya. Lin Haotian merasa gembira, dia tidak menyangka bahwa sistem itu juga memiliki fungsi membuka kunci. Itu bagus. Namun biaya pembukaannya agak keterlaluan, mencapai 50.000 tael. Benda ini adalah harta karun kuno, seharusnya benda ini bernilai. Lin Haotian menatap pedang di batu itu, jelas sangat penasaran, dan segera berkata dalam hati, lepaskan segelnya. Saat suara itu berakhir, 5 lembar uang emas di tumpukan uang emas di saku Lin Haotian langsung lenyap. Ding, berhasil dibuka. Lin Haotian tiba-tiba merasakan ada energi samar dan tak jelas yang beriak dari pedang di batu di tangannya. Energi ini tidak menyebar ke lingkungan sekitar, dan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang bersentuhan dengannya. Karena itu, pandai besi kurcaci di sebelahnya tidak menyadari sesuatu yang aneh. Apakah semudah itu untuk membuka kunci pintunya? Lin Haotian sedikit tertegun. Seketika senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Biar aku buat kesepakatan dulu. Kalau aku bisa mencabut pedang yang patah itu, maukah kau memberiku senjata ini? Dia menatap pandai besi kurcaci itu untuk memastikan lagi. Benar sekali, tetapi itu juga tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Mendengar nada percaya diri Lin Haotian, pandai besi kurcaci itu tersenyum dan mengangguk. Saat dia bilang ingin memberikannya sebagai hadiah, dia tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Itu hanya candaan. Bagaimanapun juga, itu adalah pusaka. Tetapi menurutnya, tidak peduli berapa kali Lin Haotian mencoba, itu tidak akan berguna. Baiklah, saya harap kamu menepati janjimu. Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya sedikit, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang gagang pedang dan mulai mencabutnya. Saat berikutnya, pedang patah yang tersangkut di celah batu akhirnya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, ekspresi si pandai besi kurcaci berubah drastis, matanya penuh ketidakpercayaan. Lin Haotian mencabutnya sekuat tenaga. Dengan bunyi dentang, pedang patah itu tiba-tiba ditarik keluar dari celah batu. Tertawa, namun pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Gas hitam tiba-tiba menyebar dari pedang yang patah, memancarkan fluktuasi energi yang sangat dingin. Energi hitam ini menyebar ke atas dari lengan Lin Haotian yang memegang pedang, dan tampaknya menutupi seluruh badannya. Gas hitam itu menyebar sangat cepat dan dalam sekejap mata, bahunya sudah terkikis. Pada saat yang sama, sensasi kesemutan datang dari lengan. Lin Haotian terkejut dan segera memasukkan kembali pedang patah itu ke dalam batu. Dalam sekejap, udara hitam itu menghilang seluruhnya. Hampir saja, Lin Haotian berkeringat dingin, masih merasa takut ketika memikirkan apa yang baru saja terjadi.
Ini, menatap pemandangan itu dengan linglung, wajah pandai besi kurcaci itu penuh dengan keterkejutan. Jelas, tidak seorang pun menyangka bahwa pedang di batu, yang telah diwariskan selama ratusan tahun, akan dicabut hari ini. Terima kasih banyak. Mulai sekarang, benda ini akan menjadi milikku. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh. Meskipun pedang ini agak aneh, tapi seharusnya harganya mahal. Mungkin kali ini aku benar-benar menemukan harta karun. Anak muda, aku hanya bercanda. Bagaimana kalau aku mengembalikan 3.000 tael kepadamu, ditambah biaya casting kali ini? Pandai besi kurcaci itu menatap pedang di batu dengan mata menyala-nyala dan bernegosiasi dengan nada agak canggung. Candaan. Mendengar ini, Lin Haotian langsung menjadi tidak senang. Biaya membuka kuncinya 50.000 tael, tetapi sekarang kurcaci ini ingin menarik kembali kata-katanya. Bukankah dia sedang mengalami kerugian besar? Tidak, Lin Haotian mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, orang harus jujur. Ini adalah harta karun leluhur keluarga Wu. Kupikir kau tidak bisa mengeluarkannya, jadi aku ingin bermain denganmu, tetapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Melihat sikap tegas Lin Haotian, pandai besi kurcaci itu tidak bisa tinggal diam dan berkata, atau kamu sebutkan harganya dan aku akan menebusnya lagi. Pada saat ini, wajahnya sangat jelek, dan dia berharap bisa menamparkan wajahnya sendiri, membiarkanmu berbicara terlalu banyak. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ekspresi wajahnya bagaikan seorang guru yang sedang memarahi muridnya yang berbuat salah. Melihat ekspresi sedih dari pandai besi kurcaci itu dan fakta bahwa dia lebih suka membantu dirinya sendiri daripada menyinggung Ma Feiyu dan yang lainnya kemarin, Lin Haotian tidak bisa menahan perasaan sedikit lega. Saya bisa menebusnya, tapi saya ingin 50.000 tael. Mengingat bantuan yang telah diberikannya kemarin, Lin Haotian tidak mencoba menipunya dan langsung memberitahunya jumlah kerugiannya. 50.000 tael. Namun, pandai besi kurcaci yang tidak menyadari situasi tersebut, bereaksi berlebihan saat mendengar harganya. 50.000 untuk satu transaksi. Apakah orang ini pikir dia bisa memanfaatkanku? Sudut mulut pandai besi kurcaci itu berkedut sedikit, dan semburat warna pucat muncul di wajahnya. Tetapi ketika saya berpikir tentang fakta bahwa harta leluhur akhirnya berhasil ditemukan, 50.000 tael sebenarnya sepadan jika dibandingkan. Baiklah, kau sangat kejam. Pandai besi kurcaci menggertakkan giginya, mengeluarkan 5 lembar uang emas dari kotak uang dan menyerahkannya kepada Lin Haotian. Setelah menyelesaikan transaksi, si pandai besi kurcaci tidak sabar untuk mengambil pedang di dalam batu, ekspresinya sangat gembira. Seketika itu juga dia mengepalkan kelima jarinya, menggenggam pedang dan menghunusnya. Tetapi hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Mengapa saya tidak bisa mencabutnya? Pandai besi kurcaci itu tertegun dan menatap Lin Haotian dengan heran. Melihat ini, Lin Haotian juga merasa aneh. Berikan padaku, biar aku mencobanya. Lin Haotian menyarankan. Pandai besi kurcaci itu ragu-ragu sejenak dan kemudian menyerahkan pedang dalam batu kembali kepada Lin Haotian. Karena takut ditipu oleh Lin Haotian lagi, dia merampas kembali 5 lembar uang emas 10.000 tael. Lin Haotian memasukkan pedang ke dalam batu dan mencabutnya sekuat tenaga, tetapi pedang itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Lin Haotian cukup terkejut. Pintunya jelas tidak terkunci, jadi mengapa saya tidak bisa menariknya keluar? Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh harta karun kuno, apakah kamu ingin mengangkat segelnya? Biaya pembukaannya adalah 50.000 tael. Namun pada saat ini, perintah sistem berbunyi lagi. Lin Haotian tertegun, lalu tiba-tiba dia tersadar. Batu ini seharusnya memiliki efek penyegelan. Setiap kali pedang yang patah itu dimasukkan kembali, ia akan dipenjara lagi. Dengan kata lain, jika dia ingin menghunus pedang, dia harus membayar 50.000 tael lagi untuk membuka pintunya. Ini terlalu menipu. Setelah menyadari ini, mulut Lin Haotian berkedut. Namun, jika kali ini aku menaikkan harganya lagi, aku takut kurcaci ini akan marah saat itu juga. Daripada melakukan hal itu, lebih baik kau tanggung sendiri saja. Sayangnya, pedang ini sudah mengenali pemiliknya. Tidak ada gunanya mengembalikannya kepadamu. Lin Haotian mulai membodohi orang-orang dengan perubahan pikiran. Kenali sang master. Mendengar hal itu,
Hati si pandai besi kurcaci menjadi hancur. Dia menatap Lin Haotian dengan curiga, tetapi tidak membantah. Sebagai seorang penyuling senjata, dia mengetahui beberapa rumor tentang senjata spiritual yang melampaui tingkat surgawi. Dikatakan bahwa jika senjata spiritual mengenali tuannya, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya kecuali tuannya meninggal. Menatap Lin Haotian di depannya, sekilas tatapan dingin terpancar di mata pandai besi kurcaci itu, seolah-olah dia berniat membunuh. Namun tak lama kemudian, ketika dia melihat lalat kungfu dan laba-laba serigala di sekitar Lin Haotian, dia pun mengurungkan niatnya. Dari kekuatan yang mereka tunjukkan sebelumnya, pandai besi kurcaci itu agak khawatir. Selain itu, sekarang setelah dia memiliki senjata yang ditempa sendiri, kekuatan tempurnya telah meningkat secara signifikan. Membunuh Lin Haotian mungkin tidak semudah itu. Lagi pula, bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan mampu mencabut pedangnya. Jika kamu tidak percaya, aku akan mencabutnya lagi dan memperlihatkannya kepadamu. Untuk meyakinkan pihak lain, Lin Haotian memberikan instruksi pada sistem buka kunci. Ding, segel berhasil diangkat. Ketika 5 lembar uang emas senilai 10.000 tael di sakunya lenyap begitu saja, Lin Haotian mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan dan tiba-tiba menghunus pedang patah itu. Desis, desis. Seperti dugaannya, saat pedang patah itu ditarik keluar dari batu, gas hitam pekat tiba-tiba menyebar. Mengaum. Tepat saat Lin Haotian hendak memasukkan kembali batu itu, raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak dalam benaknya. Gelombang suara yang mengerikan, bagaikan derasnya air gunung dan tsunami, mengguncang pikirannya dan hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Ding ding ding. Terdeteksi bahwa jiwa tuan rumah akan diserang oleh roh binatang. Situasinya kritis. Aktifkan pertahanan jiwa, biayanya 100.000 tael. Ketika raungan binatang buas yang mengerikan itu meledak dalam pikirannya, Lin Haotian terkejut. Tetapi kemudian, peringatan darurat sistem hampir membuatnya mengumpat. Apakah sistem ini pasar gelap? Ia selalu meminta uang. Selain itu, ia mulai berbicara dalam maksimal 10.000 kata. Benar-benar penipuan. Yang lebih tragis lagi adalah dia hanya memiliki sisa 80.000 tael perak, yang tidak cukup untuk mengaktifkan sistem pertahanan jiwa. Apa yang harus dia lakukan? Bersambung.